Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi, selamat berjumpa kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai proses pembuatan media tanam. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membahas bahwa media tanam itu ibaratnya rumah bagi tanaman, yakni tempat hidupnya tanaman. Oleh karena itu tentunya kita mesti menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk tanaman kita. Kita harus menyediakan tempat yang tepat dan baik serta sehat untuk persemaian maupun tanaman di lahan. Sebuah media tanam bisa dikatakan baik, sehat, dan nyaman untuk tanaman apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, tanahnya mesti subur. Tanah bisa dikatakan subur ketika tanah itu terdapat makanan, mineral, dan unsur hara sebagai nutrisi untuk tumbuh kembangnya tanaman kita. Saudara-saudaraku, di mana kira-kira kita akan mendapatkan tanah yang subur? Tanah yang subur kita akan menemukannya pada lapisan paling atas, yakni pada lapukan jerami, atau jika tidak ada alternatif lain pun kita bisa mendapatkannya pada serasah daun-daun yang jatuh di bawah pohon dan sudah lapuk. Bisa kita mendapatkannya di bawah pohon-pohon besar, atau yang terbaik ada di bawah pohon bambu atau di bawah pohon ketapang. Dan para ahli serta praktisi pertanian menyarankan atau merekomendasikannya untuk mencari tanah yang subur itu letaknya di bawah pohon bambu atau disebut juga dengan humus bambu. Dan berdasarkan para peneliti dan para ahli di bidangnya bahwa tanah di bawah pohon bambu atau rhizosfer memiliki kandungan yang kaya akan bahan organik, unsur hara, dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Tanah ini dapat menjadi media tanam yang baik karena mengandung nutrisi yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Ada unsur nitrogen atau N, kalium K, dan fosfor P. Selain itu, rhizosfer atau humus bambu ini juga dihuni oleh mikroorganisme yang membantu akar tanaman menyerap nutrisi dan melindungi tanaman dari penyakit. Lalu, syarat kedua sebagai media tanam yang baik, yaitu tanah itu harus gemur sehingga akar bisa menyerap makanan dan air. Tanah sebagai media tanam harus gemur, maksudnya agar akar tanaman bisa tumbuh dengan baik, menyediakan rongga untuk menyimpan air, udara, dan nutrisi, serta mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat. Tanah juga harus gemur karena memudahkan drainase dan aerasi, mencegah penumpukan air, dan memastikan akar mendapatkan cukup oksigen. Agar tanah bisa menjadi gembur, bisa melalui beberapa cara, antara lain mengolahnya dengan menggunakan peralatan pertanian, yaitu dengan mencangkul, kemudian menambahkan bahan-bahan organik seperti kompos, atau dengan menggunakan prinsip-prinsip rotasi tanaman. Nah, selain itu juga
kita bisa memastikan irigasi yang tepat, menghindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga penting untuk menjaga struktur tanah yang gembur. Nah, sekarang kita bahas syarat ketiga dari sebuah media tanam yang baik, yaitu harus steril. Media tanam yang steril adalah media tanam yang bebas dari hama, bakteri, dan jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Media tanam yang steril dapat dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dengan cara memanaskan atau menggunakan bahan organik yang telah disterilisasi. Umpamanya jika kita menggunakan pupuk kandang, tidak lantas kita pergunakan pupuk kandang, sebab boleh jadi pupuk kandang tanpa disterilisasi justru akan menimbulkan banyak penyakit dan tanaman layu sehingga menjadi mati. Perlunya kita mensterilisasi karena tanaman dalam rentang waktu 10 sampai 14 hari di dalam masa persemaian rawan dengan penyakit. Penyakit yang sering muncul adalah penyakit rebah semai. Penyebabnya adalah Rhizoctonia solangi atau Pythium yang dibawa oleh pupuk kandang. Oleh karena itu, pupuk kandang sebelum dipergunakan harus disterilisasi dengan cara memakai fungisida secara kimia. Namun secara alami juga bisa kita melakukannya dengan cara pengukusan, yaitu disiram dengan air panas, yaitu media tanah sudah dalam polybag disiram dengan air panas. Nah, maka ini merupakan penyiapan media tanam yang baik. Perlu saya jelaskan kembali tentang penggunaan arang sekam yang memiliki banyak fungsi dalam pertanian dan perkebunan. Di antara fungsinya adalah sebagai media tanam yang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan. Tentu ada perlakuan khusus terhadap penggunaan arang sekam ini. Arang sekam harus direndam oleh kapur bangunan di antaranya. 1 kg kapur direndam cukup 100 liter air, lalu dicuci 2 kali supaya lebih steril lagi. Tujuannya adalah untuk membuang asam organik sehingga tanah menjadi netral dari asam organik. Formulasi 1 karung tanah, 1 karung pupuk organik, dan 2 karung arang sekam. Lalu kita tempatkan di polybag dan lalu kita siram dengan air panas untuk mensterilkan dari berbagai hama dan bibit-bibit penyakit yang kemungkinan besar terdapat di arang sekam maupun di media lainnya. Yang keempat, media tanam harus memenuhi syarat, yaitu dapat menyimpan air dan karbon dioksida. Media tanam jenis ini seperti terdapat pada sabut kelapa, humus, pupuk kandang, atau arang sekam. Media tanam ini tentunya lebih baik dalam proses fotosintesis yang melibatkan penyerapan karbon dioksida. Demikian tadi saudara-saudara penjelasan ini, mudah-mudahan dapat difahami. Jika saja ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jika bermanfaat, berikan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.